Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Allah ya Rabbana, Antal Muhudra segala isi kami, hati kami ya Rabb. Ya Allah muliakan kami ya Allah. Ya Allah angkat derajat kami ya Allah. Ya Allah senangkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Hidupkan hati yang mati ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah jadikan saudara-saudara kami, pemimpin bulog, wakil bulog, semua yang kerja di bulog ya Allah, sehatkan jasmaninya ya Allah. Jadikan mereka orang-orang ahli ibadah ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang cinta dengan maulidmu ya Allah. Jadikan mereka kasih sayang dan selalu rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Halalkanlah kedua mata mereka ya, untuk memandang wajah Rasulullah, untuk melihat wajah Rasulullah, untuk bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad ya Allah. Kami semua rindu dengan Nabi. Nabi tiap hari meneteskan air matanya. Nabi tiap hari menangis di membasahi kedua pipinya. Nabi berkata ya Allah, bahkan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bihil uqad wa tanfiru bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raga'ib wa husnul khawatim wa yataskal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafazin bi'adadi kulli ma'lumilak. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Haji Bakhtiar SHMH, yang saya hormati dan saya muliakan pula Heriswan Wapil Sulawesi Barat, yang saya hormati Sayyid Umar Said, Ketua Pengurus Masjid, yang dulunya pernah bekerja di Bulog juga, saudara saya, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Eko Sumhadi, semoga yang saya sebutkan dan para hadirin yang bekerja di Bulog semua insya Allah disehatkan jasmaninya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan dibahagiakan dunia akhiratnya oleh Allah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tiada lain, tidak ada upaya kecuali Allah turunkan rahmatnya, turunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Karena kita telah merayakan kemuliaan kelahirannya seorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayangi oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di majlis ini, perkumpulan ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihujani keberkahan dan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah merayakan hari kelahiran baginda kekasih kita Nabi Muhammad. Siapa yang dapat menolong kita nanti di akhirat, siapa yang akan membawa kita ke dalam surga, siapa yang ucapan yang mulia akhir hayatnya berkata ummati ummati ummati, kalau bukan habibuna kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang pertama menolong umatnya. Dialah yang manusia yang akan datang kepada umatnya, yang akan berkata di hadapan Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la tu'adzibu ummati fi barzati, la tu'adzibu ummati fi kuburi, wa la tu'adzibu ummati fi akhirati, bal udkhuluha fi salam ala jannatil ma'i.
Ya Allah, jangan kau azab umatku di kubur mereka, jangan kau azab umatku di barzah mereka, dan jangan kau siksa mereka dalam akhiratmu, tetapi masukkan dia ke dalam surgamu bersamaku nanti ya Rabb. Ini doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah hamba yang di hadapan Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang diagungkan di dalam Al-Quran, dan dimuliakan di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran adalah seluruh akhlak baginda Muhammad yang telah dipuji Nabi kita Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat memujinya? Siapa yang dapat memuliakannya? Bukankah kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ketika masa hidupnya tiap hari meneteskan air matanya, membasahi kedua pipinya, berdarah, berperang, mengeluarkan hatta, berjihad di jalan Allah bersama para sahabatnya, memperjuangkan agama Allah. Buat siapa itu semua? Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, sudah 14 abad yang lalu, Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, "Hai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku." Kata sahabat Nabi Muhammad SAW, "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" "La, bal anta ashabi." Kalian itu adalah sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku itu yang tidak pernah jihad di jalan Allah bersamaku. Saudaraku itu yang tidak pernah jihad di jalan Allah bersamaku. Saudaraku itu yang tidak pernah menatap wajahku, kata Nabi. Saudaraku itu yang tidak pernah duduk di majlisku. Saudaraku itu yang tidak pernah mencium kedua tanganku. Saudaraku itu tidak pernah memeluk jasadku ini. Walakin yu'minun billah wa yu'minun bi. Tetapi dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Siapa yang berkata Nabi Muhammad SAW? Siapa yang dirindukan sama Nabi? Kita semua tentunya yang belum pernah menatap wajah baginda Muhammad SAW, yang belum pernah mencium tangan mulia Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah duduk bersama di tempat majlis Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah bersentuhan kulit yang dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semua kita ketika kita meninggal dunia, wafatnya kita, Nabi ketika dicabut nyawanya saja, apa kata Nabi? Ummati, ummati. Sampai di pusar berkata Nabi Muhammad SAW, "Ya malaikatul maut, ya hai malaikatul maut, pencabut nyawa, beginikan rasa sakitnya nanti kau cabut nyawa umatku satu demi satu sampai yaumul kiamat." Apa kata malaikat? "Ya Rasulullah, ku cabut nyawamu selembut sutra, sehalus-halusnya, seindah-indahnya. Tidak ada manusia paling terindah, hanya engkau ya Habibuna Muhammad SAW. Allah mengagungkanmu, Allah memuliakanmu. Seluruh malaikat telah memuliakan dan memuliakanmu. Seluruh makhluk Allah mengagungkanmu. Ya Allah, aku sendiri malaikatul maut takut menyakiti perasaan daripada ruhmu yang ku cabut nyawamu, namun kau masih merasakan sakitnya apabila aku cabut nyawamu." Apa kata Nabi? "Aku tidak tanyakan sakitnya kau cabut nyawaku, tapi begini rasa sakitnya nanti ketika kau cabut nyawa umatku satu persatu sampai yaumul kiamat." "Na'am ya Rasulullah, begitulah cara aku mencabut nyawa umatmu nanti." Kalau memang seperti itu rasa sakitnya, sakilni alayya wa khafifni alal ummati. Beratkanlah buat diriku, ringankan setiap umatku. Subhanallah, sampai pencabutan nyawa saja Nabi telah menanggung kita untuk dicintai kita oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dari itu, ya Allah, sedikit sekali kalau kita hanya memuji Nabi Muhammad, hanya sedikit sekali kalau kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Coba lihat seorang paman Nabi SAW yang bernama Aba Lahab. Aba Lahab yang senang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika Aba Lahab mempunyai budak bernama Suwaibah Islamiyah. Suwaibah Islamiyah ditanyakan, "Ya Suwaibah, wahai budakku, pergi kau ke rumah Aminah, lihat di sana di rumahnya, apabila nanti lahir seorang ponakanku bernama Muhammad bin Abdullah, maka engkau wahai Suwaibah ku merdekakan dan kuberikan emas hadiah buat dirimu." Maka Suwaibah Islamiyah berangkat menuju
rumah Aminah disaksikan oleh Suhaibah. Suhaibah ketika melihat Rasulullah telah lahir dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru lahir dari rahim ibunya Aminah, dia langsung sujud di hadapan Allah. Sudah dicilat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terputus surahnya, sudah ya Allah disunat lagi. Subhanallah, seluruh malaikat bahkan Jibril alaihissalam yang menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad. Dulunya patung-patung yang ada di keliling Ka'bah itu ketika lahirnya Nabi Muhammad berjatuhan. Karena apa? Takriman wa ta'diman, kemuliaan untuk memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad karena lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Api yang tidak pernah padam 1000 tahun lamanya, tidak pernah mati selama hidupnya, ketika lahirnya Nabi Muhammad menjadi padam itu api. Subhanallah, cahaya Nabi sampai kota Rum yang ada di kota Palestina di sana. Subhanallah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad. Cara memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, bergembira kelahiran Muhammad. Berbeda kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Caranya Allah berbeda dengan kita. Kalau kita merayakan hari lahirnya Nabi, adanya telur, kita duduk di sini mendengarkan ceramah, antunan-antunan qasidah-qasidah untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Cara Allah berbeda dengan makhluk. Bagaimana cara Allah merayakan hari kelahiran Nabi? Di zaman Abraha. Siapa yang tidak kenal Abraha? Abraha yang mana dikatakan dulunya penguasa besar kerajaannya, ingin membangun Ka'bah di kota Son'ah, ingin mengagung Ka'bah di kota Son'ah, Yaman Utara yang ada sekarang ini. Son'ah kotanya Yaman. Kemudian Abraha mempersiapkan pasukannya, mempersiapkan gajahnya, mempersiapkan daripada aturannya, kudanya, seluruh berangkat menuju mana? Ke kota Makkahul Mukarramah. Untuk apa? Menuju kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah Allah. Kemudian berangkat mereka, kelompok-kelompok orang-orang munafikin. Ketika sampai di kota Makkah, dia pukul gajah itu, dicambuk gajah itu. Berapa kali cambukan tidak terhitung lagi. Maka gajah ini ketika dicambuk tidak juga melangkahkan kakinya untuk mengapa? Menghancurkan Ka'bah Allah. Kenapa? Karena gajah ini tahu mandama hadzal buyut, siapa yang membangun rumah ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Gajah ini tahu penciptanya, gajah ini tahu siapa yang membangun ini Ka'bah. Kemudian gajah itu dicambuk dengan cambukan seterusnya, tidak pernah bergerak. Maka Allah mengutus sesuatu burung yang kecil, membawa batu dari api neraka jahanam. Turunlah ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kalian tahu orang-orang yang beriman, Allah tutus burung-burungnya dari neraka jahanam, satu di mulutnya, dua di kaki batu tersebut. Batu yang kecil dari api neraka jahanam yang dibawa burung ababil tersebut, dibawa batu itu tertulis nama mereka satu demi satu daripada kelompok-kelompok Abraha yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika burung itu ada di atas kepala kelompok Abraha, tarmihim, dilempari batu dengan nama mereka masing-masing. Si A namanya ini untuk batu ini, tembus batu itu diletakkan di atas kepalanya daripada kelompok Abraha, tembus di perut gajah, hancur seluruhnya seperti ulat memakan daun-daunan, tidak ada tersisa. Karena apa? Takriman wa ta'diman bi maulidi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan mengagungkan siapa? Kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Masa ya Allah, Sayyidina Abbas berkata, ketika Sayyidina Abbas melihat dalam kuburannya, melihat dalam mimpinya, melihat daripada Abu Lahab, ya dimuliakan oleh Allah. Abu Lahab pamannya Nabi yang telah memusuhi Nabi Muhammad, tetapi gembira kelahiran Nabi Muhammad di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Senang Abu Lahab dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apa yang diberikan balasan kepada Allah kepada Abu Lahab? Balasannya ketika
ketika di zaman daripada Abbas, Imam Abbas ini paman Rasulullah, mimpi Abu Lahab. Abu Lahab diberikan kemuliaan oleh Allah. Setiap jari-jarinya Abu Lahab keluar sumber mata air dari surga Allah Subhanahu wa taala. Air yang segar, air yang tidak pernah habis, air yang lezatnya luar biasa diberikan kepada siapa? Abu Lahab, yang keluar di jari-jari. Mukjizat diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab. Karena apa? Karena Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tidak disiksa setiap hari Senin bagaimana umatnya Nabi Muhammad yang setiap minggu merayakan maulid Nabi Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, hukum Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, gerak Nabi Muhammad. Kenapa? Bagi orang-orang yang telah memuliakan nabinya, mengagungkan nabinya, pasti Allah mengagungkan dirinya dan dijaga dirinya. Subhanallah. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana beliau profesor, doktor, insinyur lagi, dua alim, al-muhaddis lagi. Dia tiap hari membaca maulid setiap Jumat di pondok pesantrennya yang ada di kota Mekah. Tiap hari baca maulid, tiap hari memimpi Nabi Muhammad, bahkan mimpi langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika wafatnya beliau, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ditanam di Baki, bukan di Baki, di Al-Ma'la. Al-Ma'la ini di kota Makkahul Mukarramah. Dikuburkan orang-orang solihin, ulama-ulama terbesar dikuburkan di dalam tebut. Ketika dikuburkan orang-orang daripada pemerintahan Saudi Arabia, gali kuburan Muhammad Alwi Al-Maliki, karena kuburan itu akan dibangun suatu bangunan yang besar. Ketika dibongkar daripada kuburan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, apa yang terjadi? Subhanallah, jasadnya utuh, tidak tersisa sedikit pun, tidak ada yang dimakan dari ulat, tidak ada disentuh oleh tanah, dan seperti ayatnya seperti dikuburkan kemarin. Kata orang Saudi, pemerintahan Saudi bilang, kubur lagi kembali, tanam kembali, tutup kembali tanahnya, kuburannya. Nanti tahun depan kita gali lagi. Kemudian sampai di tahun depan digali kuburan itu, kemudian digali, subhanallah, masih utuh seperti dikubur kemarin, masih segar, masih sehat, rambutnya masih luar biasa. Kemudian ditutup lagi. Kemudian 5 tahun kemudian baru kita gali, sudah hancur pasti tubuhnya. Kemudian 5 tahun datang untuk dibangun daripada tanah tersebut. Ketika dibangkitkan, ketika digali kuburan itu, dibongkar kuburan itu, subhanallah, rambutnya masih utuh, kulitnya masih segar, jasadnya masih utuh, cuma kukunya yang panjang sedikit. Subhanallah. Kenapa seperti ini dijaga oleh Allah? Karena apa? Tiap hari bahasa lisannya hanya memuji Nabi Muhammad SAW, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Ini contoh orang-orang yang telah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Siapa bilang, ya, siapa bilang itu maulid bid'ah? Siapa bilang maulid itu tidak bagus? Siapa bilang maulid itu tidak ada? Siapa bilang maulid itu tidak boleh? Subhanallah. Hei, tidakkah kalian ingat, memang di zaman Nabi tidak ada maulid, karena Nabi masih hidup, Nabi masih berjalan di muka bumi, Nabi masih berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana ada maulid? Bagaimana bisa mengetahui maulid? Karena mereka sudah tahu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, cara berperang Nabi. Kapan datangnya maulid? Datangnya maulid di pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Pada kapan? Pada Salahuddin Al-Ayyubi. Ada namanya Al-Imam Ja'far Al-Barasanjiyah. Siapa Imam Al-Ja'far Al-Barasanjiyah? Seorang ulama pada zamannya di Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka daripada kelompok-kelompok daripada Salahuddin Al-Ayyubi, tentara Salahuddin Al-Ayyubi, ingin berperang, ingin melawan musuh tentara kafir, ingin berperang untuk menahankan agama Islam. Bagaimana cara membangkitkan keutamaan agama Islam? Dengan cara membaca maulid Nabi Muhammad. Dan kemudian dia mengadu kepada seorang ulama bernama Ja'far Al-Barasanjiyah. Hai ulama Ja'far, hai Syekh Ja'fariyah, kami ingin umat Muhammad, kau adalah seorang ulama kami, tolong bangkitkan semangat kami. Bagaimana caranya Nabi berperang? Kalau begitu, baik, saya buat karangan maulid. Ditulis maulid itu, dipuji. Apa disebut? Waktu lahirnya Nabi Muhammad, begini sifat Nabi Muhammad, begini perilaku Nabi Muhammad, begini kehidupan Nabi Muhammad, begini peperangan Nabi Muhammad, begini akhlak Nabi Muhammad. Semua ditulis, mulai lahir sampai wafat Nabi Muhammad disebutkan dalam maulid Ja'far Barasanjiyah. Maulid sekarang kan macam-macam, banyak. Ada maulid Barasanjiyah, ada maulid Diba, ada maulid Diaulame yang dikarang oleh Habib Ali Muhammad
Muhammad Al-Habsyi, ada maulid Diaul Lame yang dikarang Habib Umar, ada maulid Suntut Duror yang dikarang Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, ada maulid Diba dikarang Habib Abdurrahman Ad-Dibai, ada maulid macam-macam maulid, banyak maulid. Tujuannya apa maulid itu? Tujuannya memuji Nabi Muhammad, tujuannya mencatat akhlak Nabi Muhammad, tujuannya untuk mengenang Nabi Muhammad. Bagaimana sekarang lihat banyak orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak kenal sifat Nabi Muhammad. Banyak orang-orang sekarang zaman ini, mereka tahu dia mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, tapi syariat Nabi Muhammad tidak dijalankan, sifat Nabi Muhammad tidak diperjalankan, akhlak Nabi Muhammad tidak dilakukan, tidak diikuti. Katanya, "Gul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kalau kalian cinta dengan Muhammad, ikuti aku, kata Nabi. Ikuti Rasulullah dengan lakanya, dengan ucapannya, dengan perilakunya, dengan syariatnya. Semua kita ikuti. Almar'u man ahab, kepada siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan Nabi, pasti kita kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seorang zaman dahulu, sahabat Asy-Syari'i. Seorang Syari'i ini seorang hamba yang miskin, fakir. Kerjanya menjual di suatu pasar. Menjual di suatu pasar, dia sering memberikan hadiah kepada Nabi. Apa hadiahnya? Macam-macam dia kasih. Yang penting dia kasih hadiah. Suatu ketika dia ke rumah Nabi, Nabi tidak ada. Nabi berangkat. Lalu ini hamba Yasir ini berangkat ke pasar menjual dagangannya. Sampai dia menjual, tiba-tiba Nabi datang memeluk dari belakang. Lalu berkata Nabi, "Hal min mustari hadal abad?" Adakah di antara kalian yang ingin membeli daripada budak ini? Lalu hamba ini Yasir berkata, "Kok tega-teganya dia jual aku di depan umum?" Ya, siapa? Ketika dibuka, dilihat di belakang, ya Allah, ilaha illallah, Nabi Muhammad SAW ternyatanya. Ya Rasulullah, tega kau jual aku, tidak apa-apa. Apakah aku laku? Aku sudah hitam, sudah kurus, sudah jelek, ya, tidak akan laku di pasaran ya Rasulullah. Tega kau jual aku tidak akan murah. Walaupun laku tapi murah harganya. Aku dan tidak lakunya. Apa kata Nabi? Lakin indallaha, di hadapan Allah sangatlah mahal hargamu wahai Yasir. Karena apa? Lihibbaka lima muhibbu muti'un. Kecintaanmu kepada Rasulullah sangatlah besar dan mahal di hadapan Allah, sehingga engkau tertulis namamu dalam surga bersama aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini pecinta. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, bukan hanya sifatnya kita lakukan, semua zahir dan batinnya kita cintai Muhammad. Untuk apa kita selawat? Ya, untuk apa kita puji Nabi? Untuk apa kita agungkan Nabi? Nggak berguna. Di bulak nggak usah kita selawatan, cukup baca Quran. Kalian tahu Quran dari mana? Kalian tahu sholat dari mana? Kalian tahu puasa dari mana? Kalian tahu sedekah dari mana? Kalian tahu akhlak itu dari mana? Kalian tahu sholat itu dari mana? Kalian tahu syariat dari mana? Kalian kenal Allah itu dari mana? Kalian tahu itu dari sumbernya dari Muhammad SAW. Adanya Nabi, kalian tahu sholat. Adanya Nabi, kalian tahu sedekah. Adanya Nabi, kita kenal zazan. Adanya Nabi, kita kenal akhlak dan adab. Adanya Nabi, kita kenal syariatnya. Maka dari itu, jawalasannya, pujiannya hanya selawat pada Rasulullah. Apakah kita rugi berselawat memuji Nabi Muhammad? Sedangkan Allah sendiri berselawat sama Nabi Muhammad SAW. Ada seorang hamba yang ahli ibadah, Pak, Bu, tidak mengantuk je. Bapaknya tidak mengantuk je. Alhamdulillah. Ada seorang hamba yang ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, Pak. Tidak usah dipertanyakan lagi ibadahnya. Sampai jidatnya ini hitam. Pernah lihat jidatnya hitam, Pak? Hitam pekat. Saking dikatakan ahli ibadah. Sujudnya luar biasa. Sedekahnya sampai habis hartanya, Pak. Ada di sini sedekah sampai habis hartanya? Kagak ada. Puasanya sampai badannya kurus. Pokoknya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Dia mimpi Nabi Muhammad. Dia mimpi Nabi. Barang siapa mimpi Nabi Muhammad, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Barang siapa mimpi Nabi Muhammad, diharamkan disentuh sebutir tanah jasadnya. Subhanallah. Kalau kita lihat mimpi Nabi Muhammad satu kali saja mimpi, sudah ahli surga mungkin. Mudah-mudahan mimpi semua Nabi Muhammad. Ini hamba mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah.
Ketika dia panggil Nabi, Nabi tidak menoleh kepada hamba yang ahli ibadah ini. Padahal kalau ahli ibadah orang luar biasa, Pak. Sedekah luar biasa, sudah hebat, paling di surga ini. Tapi Nabi tidak menoleh kepada hamba ini. Ini hamba menangis. Ya Allah, kenapa Nabi tidak menoleh padaku? Apa salahku dan dosaku? Didekati. Dia mendekati Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apa salahku dan dosaku ketika aku memanggilmu, kau tidak menoleh kepadaku? Apa kata Nabi? Jutaan malaikat yang ada di langit dan di bumi, satu pun makhluk Allah tidak ada kirim salammu buat diriku. Bagaimana aku jawab salam buat dirimu? Bagaimana? Aku tidak kenal siapa. Kau tidak pernah selawat, kau tidak pernah mengagungkan, kau tidak pernah memuji-muji Nabi Muhammad. Bagaimana aku kenal dirimu? Bangun dari tidurnya. Ketika terbangun dari tidurnya, dia mengadu sama seorang ulama. Hai ulama, aku mimpi Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bagus. Kau penghuni surga kalau sudah mimpi Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak mengenal diriku. Innalillahi. Sudah bagus, tapi sekarang innalillahi. Innalillahi. Apa yang kau lakukan? Padahal kau ini ibadahmu luar biasa. Itu jidatmu sampai hitam. Sedekahmu luar biasa. Puasamu hebat. Baca Quranmu sampai hatam ribu-ribu kali. Tapi Nabi tidak mengenal dirimu. Apa yang kau lakukan? Coba ingat. Aku tidak pernah selawat. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa kau tidak berselawat? Kau tahu salat itu dari mana? Kau tahu puasa itu dari mana? Sedekah dari mana? Membaca Quran dari mana? Azan di mana? Kau tahu itu dari Nabi. Kenapa kau tidak puji Nabi? Kau tidak ingat kau dan saya diciptakan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diturunkan hujan rahmat oleh Allah, keberkahan oleh Allah. Karena apa? Karena adanya Nabi Muhammad SAW. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Apa? La, bukan itu. Bukan itu. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak kuciptakan alam semesta ini. Itu tidak kuciptakan. Karena adanya engkau ya Rasulullah, kuciptakan semua. Manusia ada karena adanya Nabi, rahmatnya. Rahmat apa itu? Al-Quran. Semua dalam Al-Quran sifatnya Nabi, akhlak Nabi. Kau saja ya Allah dari Nabi Muhammad, dari cahaya Nabi Muhammad. Coba lihat. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak pakai salawat dalam sholat dibatalkan, tidak diterima. Betul? Apalagi berdoa, tidak pakai ada salawat, tidak ada Muhammad, nama Muhammad, tidak diterima doa kita. Makanya pakai salawat. Terakhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kenapa kau tidak berselawat? Allah yang menciptakan kamu dan saya. Allah berikan kau rahmat kamu dan saya, harta kamu dan saya, ilmu kau dan saya. Semua yang ada di bumi ini Allah berikan kepadamu dan saya. Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah berselawat sama Nabi. Siapa lagi diperintahkan oleh Allah? Malaikat-malaikatnya. Siapa lagi diperintahkan sama Allah? Ya ayyuhalladzina. Kalau kau beriman, hai hamba Allah, pasti kau berselawat. Cuma kau tidak beriman, Islam saja. Makanya Islam ini di Indonesia paling banyak orang Islam. Islam KT. Iya, banyak sekali Islam, banyak. Paling banyak Islam di negara dunia lagi. Bukan lagi di Asia, dunia. Paling banyak Islamnya Islam KT, Islam dirinya kagak sholat, Islam dirinya kagak puasa, banyak. Islam-Islaman ji, namanya saya KTP Islam, KTP jadi Islam, tapi buktinya tidak. Biar azan di masjid tidak ada pergi. Busa-busa nih untuk azan duhur, azan maghrib, isya, subuh, berbusa-busa di dalam, tidak ada bergerak. Apa dia main? HP, main chatting. Mobil leceng, domino, nongkrong warkop. Betul? Panggilan dibiarin. Yang ngajarkan kita untuk menuju kemenangan Nabi. Hayyalah salah, hayyalah falah. Kemenangan buat Nabi kita, buat kita agar kita selamat dunia akhirat. Ketika diberitahukan Allah bersalawat pada Nabi,
Seluruh malaikatnya Allah bersalat sama Nabi. Kemudian siapa diperintahkan? Orang-orang beriman. Kalau kau mengaku beriman kepada Nabi, maka kau pasti berselawat sama Nabi. Maka ini hamba tadi, ini ahli ibadah, menangis dan kembali beribadah dan berselawat sama Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita rayakan malam ini, muliakan Nabi Muhammad SAW. Tidak capek kita tidak muliakan, pasti senang. Bukan hanya di dunia, pasti kita di akhirat dapatkan. Sekarang ada yang bertanya, apakah itu maulid itu benar? Apakah ada lagi bertanya lebih parah lagi, ayah Nabi dalam neraka. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Ayah Nabi dalam neraka, ibunya Nabi dalam neraka. Siapa lo? Tidak kenal sejarah. Ayah Nabi itu surga karena belum ada Nabi belum paham? Dalam ayat dikatakan yang lebih lengkap, wa ma mu'azzibin wa ma kana mu'azzibina hatta yab'asuna rasula. Tidak diazab seseorang sebelum Nabi itu diutus. Kan Nabi belum diutus jadi rasul, belum diutus menjadi Nabi. Berarti selamat daripada siksa. Kok kau bilang ayah Nabi di neraka? Oh, memang ada hadisnya. Ayahmu dan ayahku dalam neraka, kata Nabi. Betul. Ayahmu dan ayahku, kata Nabi, di dalam neraka. Masuknya ayah kamu, bapak kamu dan bapak saya. Bapakku itu pamanku. Orang Arab itu biasa menyebutkan paman, ayah itu paman, abi itu paman. Biasanya orang Arab. Pernah ke Arab, bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Jangan ada baru kenal ayat 1 bid'ah, haram, neraka. Enaknya ngomong. Tidak mungkin seorang makhluk yang suci keluar dari rahim yang suci. Bapaknya Nabi siapa? Siapa kenal bapaknya Nabi? Abdul bin Qusay, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Adnan, bin Ismail, bin Ibrahim. Ibrahim Nabi tidak? Nabi yang mulia. Ismail Nabi yang mulia. Turun sulbi ke sulbi yang suci. Ada 5 yang suci. Ada 5 yang dikatakan Nabi yang disucikan oleh Allah. Dan maksud ini tadi, yang pembahasan tadi, Nabi sulbi ke sulbi yang suci sampai ke Nabi Muhammad. Berarti ayahnya suci. Tidak mungkin yang kotor, yang haram. Enaknya ngomong, kau bilang bapaknya Nabi dan neraka. Kan datu minta. 2 yang dikatakan lagi. Ada lagi, kalau yang tidak boleh disembayangi. Siapa itu? Orang yang Orang yang bunuh diri. Tidak boleh disembayangi. Itu sama apa? Sama satu yang membunuh diri, satu apa? Bukan. Apa satu, saya lupa lagi. Hutang. Satu yang bunuh diri, satu yang punya kalau punya keutang 1.000 rupiah tidak boleh disembayangi. Hati-hati ibu. Dan lalu keutang-utang. Orang yang utang tidak bisa disembayangi. Hati-hati, bahaya itu utang. Karena apa? La yadkhulul jannah man kana induhuddin. Tidak akan masuk surga orang yang punya Masih mau utang di bank. Hati-hati, karena apa? Bahaya. Lunasi semua. Makanya kalau biasa meninggal orang, Pak, Bu, dengar baik-baik ya. Biasa kalau orang meninggal, siapa saja yang punya kesalahan maafkan ke orang almarhum. Yang punya utang datang sini selesaikan. Betul? Utang. Jadi hati-hati. Yang punya utang tidak bisa disembayangi, batal. Makanya Nabi ketika bilang tidak boleh dimakamkan, tidak boleh baca doa di makam, itu bukan. Ini termasuk orang seperti ini yang bunuh diri dan juga orang punya utang. Ada yang ketiga lagi. Apa yang ketiga? Subhanallah. Yang ketiga ini luar biasa. Termasuk orang-orang yang tidak memperdulikan agamanya, tidak memperdulikan hukum agamanya. Maka hati-hati. Nah ini, hati-hati menjalankan sesuatu hukum. Perjalankan, jangan dipermudah. Saya di Mekah Mukarramah bisa jamak, jamak. Duhur asar 2 rakaat. Masa di Indonesia satu bisa jamak? Berarti singkat, pendek otaknya.
Kalau sudah di Indonesia, sudah kembali ke tanah air, tidak boleh lagi dijamak. Bisa dijamak nggak? Kagak boleh. Illa musafir. Kalau kita berpergian jauh dari Makassar ke kota Parepare, keluar dari kota Makassar, baru bisa dijamak. Musafir 2 rakaat. Kalau di Makassar kok tidak boleh. Kalau di Saudi boleh, ikat keluar kok. Betul? Nah, ini harus perhatikan. Maka dari itu, pujilah, agungkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau orang bermaulid, untuk apa kita maulid? Ada telur. Apa gunanya telur? Supaya anak-anak senang. Betul tidak? Ada telurnya sebentar, kurang pas mini. Anak-anak, mana ini anak-anak? Jangan kau merampas nah, dibagi-bagikan Joko. Ada penelitiannya di sini. Merampas sama kok, akan datok kok. Ada telur, ada songkol. Ada telurnya nak suka anak-anak, songkol nak suka sama bakulnya. Ayamnya nak suka di mana-mana itu bapak ayam suka. Makanya ada songkolo, ada telur, ada. Itulah ragam kebersamaan dalam bangsa Indonesia. Persatuanlah, maka jayalah, hidupkanlah. Makanya kenapa kita harus merayakan hari Maulid? Begitu juga kenapa kita harus merayakan hari 17 Agustus? Karena kita biar mengingat, biar kita tahu bahwa 17 Agustus itu hari kemerdekaan, hari kebangsaan, hari kemenangan bagi umat muslimin dan negara Indonesia. Siapa yang memperjuangkan? Banyak yang memperjuangkan. Ulama memperjuangkan, para kiai memperjuangkan, santri-santri memperjuangkan, tentara memperjuangkan, seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan. Agar apa? Selamat dari penjajahan. Betul? Begitu juga Maulid. Untuk apa Maulid kita rayakan? Maulid tidak ada. Ini memperingatkan bahwa kita ini umat biar tahu akhlaknya Nabi seperti ini, biar tahu sifatnya Nabi seperti ini, biar tahu syariat Nabi seperti ini. Maka kalau tidak ada seperti ini, tidak lupa, pasti kita lupa Nabi Muhammad. Begini saja, masih banyak tidak tahu siapa anaknya Nabi, masih banyak tidak tahu siapa bapaknya Nabi, masih banyak tidak tahu siapa istri Nabi. Coba tanya, anaknya Nabi ada berapa? Tanya nih, kalau tidak tahu. Iya, kayak bapak tahu anaknya. Betul tidak? Makanya ada maulid seperti ini. Makanya jadikan maulid ini untuk apa? Kecintaan kita kepada Rasul SAW. Maka dari itu, semangatlah, perjuangkanlah, agungkanlah kecintaanmu, tambahkan nilai kasih sayangmu. Untuk apa? Agar kita semua akan dicintai oleh Allah, dan kita akan pasti kumpul bersama siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita sama-sama memuji Nabi Muhammad. Tadi sudah diagungkan, dikasidahkan, luar biasa, pujian-pujian. Kalau seandainya Bapak tahu artinya tadi itu kasidah-kasidah, pasti Bapak menangis. Pasti. Kenapa? Karena orang-orang soleh terdahulu ibadahnya luar biasa. Aku tidak tahu surga apa neraka, padahal ibadahnya luar biasa, selawatnya luar biasa, masih takut api neraka jahanam. Kalau kita sholat amburadul, mengajinya amburadul, ibadahnya amburadul, tidak takut api neraka, masih ketawa-ketawa. Apalagi anak muda ya. Makanya pengajian ini penting, Pak. Kenapa penting? Biar tahu ilmu. Suruh anak istri kita mengajar. Jangan bapaknya hanya tidak mengajar, tidak belajar. Pergi juga, Bang aja. Jangan pengajiannya di warkop. Laki-laki itu paling banyak di warkop. Ibu-ibunya banyak-banyak di aja tongi bapaknya. Ayo pergi pengajian. Banyak pengajian di Makassar sini. Coba Bapak kalau ke Jakarta, ada namanya Majelis Rasulullah, ada Majelis Muhdar, ada Masjid Taufid, ada Masjid Hidayah. Banyak pengajian para habaib, para kiai, para ulama. Di sini ya Allah, banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib tidak pernah datang ke tempat majelisnya. Bagaimana mau pintar? Bagaimana mau dapat hidayah? Bagaimana mau dapat cahaya? Bagaimana mau dapat ilmu? Karena tidak mau melangkahkan kakinya, sehingga buta tentang itu, buta tentang akhlak, buta tentang sifat Nabi. Semoga kita tertutup daripada itu semua, kembali ke jalan yang
yang benar. Amin ya Rabbal. Berdoa kita sama-sama. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Allah ya Rabbana, Antal mufrau segala isi kami, hati kami ya Rabb. Ya Allah muliakan kami ya Allah. Ya Allah angkat derajat kami ya Allah. Ya Allah senangkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Hidupkan hati yang mati ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah jadikan saudara-saudara kami, pemimpin bulog, wakil bulog, semua yang kerja di bulog ya Allah, sehatkan jasmaninya ya Allah. Jadikan mereka orang-orang ahli ibadah ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang cinta dengan maulidmu ya Allah. Jadikan mereka kasih sayang dan selalu rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Halalkanlah kedua mata mereka ya, untuk memandang wajah Rasulullah, untuk melihat wajah Rasulullah, untuk bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad ya Allah. Kami semua rindu dengan Nabi. Nabi tiap hari meneteskan air matanya. Nabi tiap hari menangis di membasahi kedua pipinya. Nabi berkata ya Allah, bahkan di padang mahsyar ketika dia meneteskan air matanya, ketika dia sujud di hadapan Allah, apa kata Allah? Ya Muhammad, asfatu syafa, angkat kepalamu dan berikan syafaat, kau cintai. Siapa yang dicintai Nabi Muhammad? Yang pertama kali dicintainya adalah orang-orang yang banyak selawat memuji Nabi Muhammad, orang-orang yang telah memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam ketika dihidupkan oleh Allah, dia melihat di pintu bab, di pintu surga, di tiang-tiang arsy-Nya Allah. Lalu berkata Nabi Adam, ya Allah, siapa namamu yang bergandengan samping namamu ya Allah? Dialah kekasihku Rasulullah yang sujud di hadapanku. Dia meminta untuk diberikan syafaat umatnya, menangis untuk menyelamatkan kita semua. Hei hamba Allah, wahai umat Muhammad, mengapa kita tidak menangis untuk Nabi Muhammad? Padahal Nabi waktu dilahirkan begitu banyak cobaan diberikan oleh Rasulullah oleh Allah, begitu banyak daripada masalah diberikan oleh Allah, tapi masalah itu jadi besar nikmatnya, besar utamanya, besar fadilahnya. Seluruh umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini banyak sudah menjadi orang yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, hadirkan hidup kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli ibadah. Jadikan hati kami mahabbah ila Habibil Mustafa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jaga anak-anak kami, jaga istri kami dan keluarga kami, jaga tetangga kami ya Allah. Nurungi rahmatmu ya Allah, nurungi cahayamu ya Allah, sehingga kami semua senantiasa beribadah dan tenang menghadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi